Ta'in ala umud dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa qudwatina rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa ta'abbudana wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki al-ashrul awakhir min Ramadan. Sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan. Biasanya fenomena 10 terakhir di bulan Ramadan itu fenomena yang kita temukan banyak kelelahan orang beribadah. Sehingga pemandangan yang biasa kita temukan, jamaah makin maju. Kemudian orang berbuka sebelum waktunya bisa kita saksikan di mana-mana. Bahkan sahur terlambat pun kita lihat di mana-mana. Jadi ini fenomena ketika paruh ketiga terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Nabi SAW mencontohkan, idza kana dakhala al-ashr awakhir min Ramadan, kalau sudah memasuki sepertiga atau 10 terakhir di bulan Ramadan, sadza mi'dharahu, Nabi bersungguh-sungguh dengan mengikat pinggangnya keras-keras, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan Nabi SAW hidupkan malamnya. Ini mengajarkan pada diri kita agar nuansa Ramadan itu seperti yang beliau bisyarahkan, gembirakan kepada diri kita, dapat mendominasi kehidupan kita. Nabi SAW menyampaikan, ya ahlal khair abshir, wa ya ahlal syar aqsir. Ketika datang Ramadan itu, bergembiralah wahai para pelaku kebaikan, dan menyingkirlah wahai para pelaku keburukan. Mengapa? Karena paling tidak ada 3 nuansa yang Allah berikan di Ramadan. Tergantung nanti nuansa ini, apakah ini adalah memang tradisi kita sebagai orang yang beriman, atau memang itu merupakan nuansa aura Ramadan yang Allah berikan. Tergantung nanti setelah selesai Ramadan. Sehingga amal-amal kebaikan yang kita lakukan setelah selesai Ramadan masih juga bertahan kita lakukan, itu memang merupakan karakteristik kita yang menyenangi kebaikan dan ketaatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nuansa Ramadan itu adalah menyemangati kita untuk beribadah. Karena memang setting Ramadan itu adalah kepatuhan. Sehingga kita sangat mudah dan ringan datang ke masjid, berlama-lama di masjid, menikmati kegiatan-kegiatan kesolehan. Bahkan kita bisa berbanyak-banyak tilawah Quran. Di bulan Ramadan mungkin ada yang sudah 1 kali hatam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Apalagi kalau kita membaca temuan Imam Syafi'i dalam pendataan huruf dalam Al-Quran, mungkin akan menyemangati kita terus menyelesaikan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran.
Imam Syafi'i menemukan ada 1.027 huruf dalam Al-Quran. Dan huruf yang paling banyak adalah alif, yaitu 847.000. Sementara huruf yang paling sedikit adalah dha, to yang ada titiknya, dha. Itu sekitar 482 huruf. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan hatam Al-Quran 1 kali saja, artinya kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf, 1.027.000 huruf. Kalau itu disebutkan oleh Nabi bahwa 1 huruf itu dibalasi dengan 10 kebaikan, maka kita mendapatkan 10.270, 10.270.000 kebaikan. Dan Ramadan, dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, dikali lipat dengan 70. Sehingga kalau kita 1 kali hatam saja membaca Al-Quran, akan mendapatkan sekitar 718.009.000 kebaikan. Nah, inilah yang menyemangati banyak orang-orang yang beriman tidak pernah perwas membersamai Al-Quran di Ramadan. Mungkin kalau jamaah sekalian pernah ke Mesir, di Mesir itu ada masjid yang sangat istimewa. Kami pernah diajak, Ustaz, di sini ada masjid kalau tarawihnya bagus. Saya pikir bagus itu imamnya suaranya enak, kemudian masjidnya nyaman, ada makanannya gitu. Ternyata sholat tarawihnya bagus di situ adalah semalam 15 juz. Saya diajak, kalau tahu 15 juz saya juga nggak mau ke situ. Karena 15 juz itu dari Bada Isya sampai sahur. Menjelang sahur baru berhenti, sahur selesai. Nah, yang menarik adalah ada orang tua usia 80 tahun menjadi pelanggan sholat di situ. Sudah 10 kali dia sholat di situ. Artinya sejak usia 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar usia 72 tahun, dia sholat di situ. Yang kami tanyakan, kok bisa ya usia sudah sepuh, tua, bisa bertahan, bahkan menjadi pelanggan sholat tarawih di situ, padahal 15 juz. Ternyata jawabannya sangat menohok sekali. Dia jawab, kalau kamu sholatnya itu pakai tenaga, berdirinya pakai tenaga. Kalau saya berdirinya pakai iman. Ini jawaban yang ringan tapi sangat menusuk sekali buat saya. Kamu sholatnya pakai tenaga, kalau saya sholatnya pakai iman. Jadi memang kalau seseorang itu dilandasi iman, tidak pernah bisa merasa puas membersamai Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata beliau, kalau hati dipenuhi iman, maka dia tidak akan pernah puas membersamai Al-Quran. Dan Utsman bin Affan membuktikan dia wafat dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sangat menganjurkan yang belum hatam di bulan Ramadan, hatamkan bacaan Al-Quran. Yang sudah 1 kali, gemari untuk lakukan lagi. Begitu juga ada orang yang sangat merasa nyaman sholat berlama-lama di masjid dengan jumlah rakaat yang mungkin ada yang banyak. Saya juga pernah sholat di Mekah, salah satu masjid, 46 rakaat. Biasanya saya pilih 11 rakaat di sini. Tetapi ternyata di Mekah ada sholat satu masjid itu rakaatnya 46 rakaat. Kalau 23 rakaat mah biasa. Bahkan sekarang yang 23 rakaat pengennya 11 rakaat. Cuma pakai salawat saja gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nuansa yang pertama. Bahwa di Ramadan ini ada aura Ramadan berupaya
menguatkan dan menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nuansa yang kedua adalah nuansa mengelola hawa nafsu. Kita dalam melaksanakan amaliyah Ramadan, hubungan kita dengan Allah saja. Sebenarnya kalau kita mau melakukan apa saja bisa. Kita mau minum, kita mau makan, kita tutup kamar kita tutup ruangan kita, atau kita ke tempat yang bisa nyaman dan aman, bisa. Tapi karena kita mengelola nafsu kita dengan aman, maka kita berupaya menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Bahkan kita ingin mengalahkan nafsu kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa mengelola nafsu kita, kita terhindar dari kemaksiatan. Pada tingkat minimal adalah kita terhindar dari kemalasan. Kita terhindar dari kelesuan. Dulu pada saat puasa itu diwajibkan Allah di tahun kedua Hijriyah, ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah inilah yang disebutkan dalam catatan bahwa dia sahabat yang pingsan ketika melaksanakan ibadah puasa di tahun kedua pada saat pertama kali puasa itu diwajibkan. Qais bin Sirmah. Mengapa? Karena dia nggak sempat buka. Dia juga nggak sempat sahur. Pekerjaannya pekerja perkebunan, di perkebunan kurma. Kenapa nggak sempat berbuka? Saat mau pulang berbuka, nggak ada makanan di rumah. Istrinya keluar cari. Ketika istrinya pulang, dia dalam kondisi lelah, tertidur. Maka dibiarkan oleh istrinya. Nggak bangun sampai fajar. Dulu orang puasa di masa lalu, di zaman dahulu, umat-umat terdahulu puasanya dari ba'da sahur, tuh fajar, puasa setelah sholat subuh, sampai maghrib. Nanti maghrib makan, habis makan puasa lagi. Sampai dengan subuh. Nanti makan sahur, puasa lagi. Begitu puasa umat terdahulu. Nah, Qais bin Sirmah ingin melaksanakan puasanya maksimal seperti itu dalam bayangannya. Sehingga ketika sore hari, pada hari berikutnya, kunang-kunang, lelah, lemas, dan tidak lama kemudian pingsan. Dibawa oleh keluarganya pulang. Ketika sadar, oleh istrinya disampaikan, sudahlah, buka puasa saja. Enggak, kapan buka puasanya? Nanti, masih beberapa waktu sampai saya buka puasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi terhadap orang ini, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 berkaitan dengan ibadah Ramadan. Uhillat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Allah Subhanahu wa taala ekstrim memberikan contohnya. Malam hari bagi orang yang berpuasa, jangankan makan, jangankan minum, berhubungan suami istri saja boleh gitu. Uhillat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai kemudian Allah menjelaskan tentang makan dan minum di malam hari itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelolalah nafsu kita. Ketika nafsu itu kita kelola, meminimalisir keburukan. Karena kita dalam kondisi terjaga. Maka Nabi SAW sampaikan, kalau kamu dalam kondisi friksi, gesekan terhadap hawa nafsu, kul inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa. Ini aura yang kedua. Nuansa yang ketiga, aura yang ketiga yang diberikan Ramadan kepada diri kita adalah ringan berbagi. Kita ringan mengeluarkan zakat, infak, sedekah di Ramadan. Mungkin ada masjid yang setiap waktu sholat mengitari kotak. Dan kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta kita. Zuhur diitari kotaknya, asar, maghrib, isya, subuh.
Karena ringan saja untuk memberi. Inilah yang mengajarkan bahwa umat Islam itu harus kaya, harus punya uang, tapi bukan untuk kekayaan yang pure. Para sahabat, mereka kaya karena menanggung beban, menjadi penanggung beban. Abu Bakar menjadi penanggung beban rumah tangga Rasulullah. Utsman menjadi penanggung beban biaya proposal kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi penanggung beban terhadap ekspansi. Abdurrahman bin Auf menjadi penanggung beban apa yang dirasakan oleh kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya, ketika pulang dari Tabuk, kaum muslimin itu panen gagal. Kormanya gagal panen. Mereka sudah membayangkan itu pasti terjadi. Karena saat akan meninggalkan Madinah pergi ke Tabuk, kormanya menjelang panen. Kalau berangkat ke Tabuk dari Madinah memerlukan waktu 1 bulan. Pulang pergi 2 bulan. Di Tabuk sendiri 20 hari, 3 bulan. Maka sudah dibayangkan pulang pasti panen kurmanya gagal. Tapi karena iman, nggak ada masalah. Hanya saja ketika mereka menemukan panen kurmanya gagal, ada rasa sedih juga. Karena bisa dibayangkan nanti beban operasional hariannya, untuk rumah tangganya, untuk aktivitasnya bagaimana. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, Abdurrahman bin Auf langsung menyampaikan kepada kaum muslimin, saya yang tanggung beban operasional. Korma-korma yang busuk saya beli dengan harga yang normal. Jangan kalian sedih karena pengalaman ini, karena kejadian ini, cukup saya saja yang nanggung. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf membeli korma-korma busuk itu dengan harga yang normal. Itu model tipe orang kaya di masa para sahabat. Kekayaannya bukan untuk dia, tapi untuk menjadi penanggung beban biaya operasional kaum muslimin. Sehingga korma-korma busuk itu dikumpulkan di rumah Abdurrahman bin Auf. Setelah sekian waktu dikumpulkan, datang orang Yaman ke Madinah. Orang Yaman datang ke Madinah menyampaikan, kami sedang memerlukan korma busuk. Karena di Yaman sedang ada wabah yang obatnya korma busuk. Dan kami berani membayar 10 kali lipat dari harga normal. Subhanallah. Sehingga akhirnya Abdurrahman bin Auf pun tidak jadi rugi. Dan disitulah letak dalam urusan hal-hal yang sedemikian rupa adalah keyakinan dan kepatuhan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini aura yang ketiga, sehingga kita ringan untuk berbagi di Ramadan. Kita ringan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah di Ramadan. Kita ringan untuk membiayai dan membebani biaya operasional yang dilakukan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah, kalau kita mendengarkan DKM Masjid menyampaikan pengumuman tentang saldo keuangan, hampir rata-rata kita temukan saldonya surplus. Tidak ada yang defisit. Tapi kalau di bulan Ramadan, beberapa masjid kalau diumumkan saldo keuangannya, saya jadi khotib Jumatnya agak ketar-ketir. Tidak sedikit masjid-masjid yang menyampaikan saldo keuangannya minus. Apalagi ada masjid yang pengen mencontoh Jogokarian. Pokoknya ada uang, langsung dihabisi. Padahal Jogokarian ada pendapatan pemasukan dari UMKM. Jadi kalau mau ngikutin Jogokarian, punya UMKM-nya dulu gitu. Dari masjid bisa mengelola operasional masjid. Kalau ngikutin dapat kotak amal langsung dihabiskan, gimana bayar listriknya, bayar airnya, bayar imamnya gitu. Saya kalau khutbah Jumat DKM-nya mengumumkan minus, nggak enak hati juga jadinya. Ya Allah, kok bisa sampai minus. Tapi di Ramadan, alhamdulillah tidak ada yang minus. Ini membuktikan bahwa aura Ramadan begitu sangat luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, 3 hal ini harus kita pertahankan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, itu sangat tergantung. Nuansa mana yang lebih dominan?
Kalau nuansa Ramadannya lebih dominan, maka setelah selesai Ramadan kita biasa-biasa saja lagi. Nggak ada perubahan apapun. Tapi kalau nuansa itu dominan pada diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang lulus dalam Ramadan. Sehingga kita terbiasa melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan di Ramadan. Bagaimana? Pertama, senantiasalah berharap, berdoa, agar amal yang dilakukan di Ramadan diterima Allah semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, orang-orang soleh, 6 bulan setelah selesai Ramadan, doanya cuma itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal yang kami lakukan. Engkau Maha mendengar, Engkau juga Maha mengetahui. Kita berharap apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikali lipatkan 70 karena amaliyah Ramadan. 6 bulan setelah selesai Ramadan, para sahabat, orang-orang soleh berdoa terus, ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu berupaya punya orientasi akhirat. Amal Ramadan yang senantiasa dibangkitkan oleh Nabi SAW pada diri kita adalah kecenderungan akhirat. Kecenderungan akhirat. Siapa yang ngajak orang berbuka puasa, nanti rizkinya akan ditambah, tidak ada. Siapa yang mengajak orang berbuka puasa akan mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa tanpa dikurangi. Siapa yang melaksanakan sholat nanti akan dilancarkan karirnya, tidak ada. Tapi Nabi mengatakan akan diampuni dosanya. Siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kemudahan hidupnya, tidak ada. Yang ada adalah akan dilipat gandakan 1 huruf dengan 10 kebaikan. Amal-amal ibadah Ramadan yang disampaikan oleh Nabi, semuanya orientasinya akhirat. Agar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini dalam kerangka menuju kehidupan abadi kita. Jamaah sekalian, mungkin ini juga menjadi motivasi kalau kita melakukan amal itu dalam kerangka akhirat. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Badzar, di sana dikatakan, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka pada saat orang-orang sibuk berurusan dengan kain kafan dan pemakaman, datang orang yang rupawan. Lalu orang itu berdiri di atas si mayit. Ketika dikain kafankan, si mayit itu berada di dada dan kain kafan. Ketika si mayit itu dihantar ke pemakamannya, dia menyertai terus sampai keluarga dan manusia yang mengantarkannya pulang. Orang itu mendampinginya di atas kepala si mayit. Ketika datang malaikat Munkar dan Nakir meminta, minggir kamu. Kata orang itu, saya akan membersamai orang ini. Kalau kamu mau nanya, silakan tanya. Tapi saya tetap akan membersamai orang ini. Lalu orang yang rupawan itu menghadap wajah kepada si mayit. Jangan cemas, jangan khawatir menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir karena saya adalah Al-Quran yang kamu baca. Baik kamu baca ketika kamu baca dengan suara keras maupun ketika kamu baca dengan suara perlahan. Nyamanlah, tenanglah, dan jawablah. Maka kemudian malaikat Munkar Nakir itu menanya dan orang itu mendapatkan ketenangan. Setelah selesai pertanyaan, orang rupawan itu menghamparkan permadani dengan aroma misik yang sangat wangi. Sambil mengatakan, istirahatlah kamu sampai kamu mendapatkan surga Allah dan aku terus akan membersamai kamu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Badzar dari Abdullah ibnu Mas'ud. Mungkin menjadi motivasi buat diri kita ketika orientasi kita akhirat bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi nanti. Kalau dalam proses-proses kehidupan yang biasa kita lihat, biasa kita saksikan, apalagi usia umat Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun, maka orientasi akhirat itu yang paling penting. Karena orientasi akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala hadirkan di Ramadan itu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
khairun min alfi syahr. Ini yang tidak diberikan dan tidak dimiliki oleh umat yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka upaya untuk mempertahankan kualitas amaliyah kita di bulan Ramadan pasca Ramadan ini senantiasalah berorientasi kepada akhirat. Yang ketiga adalah agar kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh dapat merasakan transfer keimanan, transfer kepatuhan, transfer ketaatan. Yang kalau kita berupaya untuk sungguh-sungguh dengan hal-hal yang semacam itu, menjadikan kita juga akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan dari orang-orang soleh. Jangankan orang yang soleh yang senior. Seorang ulama besar, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mendapatkan transfer ruhani dari anak muda. Waktu dia mau berangkat, dia dari Irak. Pergi haji dan umroh ke Mekah, ada anak muda Irak ingin ikut rombongannya. Boleh katanya. Ternyata anak muda itu, kalau setiap malam sholat malam, setiap pagi dan petang dia berdoa, wirid, pagi dan petang. Kalau pagi dia puasa, ketika orang-orang sedang tidur dia nangis lirih. Sampai kemudian di Mekah, ketika sudah berada di Mekah, anak muda ini minta izin agar bisa tidak ikut lagi dan keluar dari rombongan. Boleh, kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Tapi saya ingin tahu kenapa waktu engkau bergabung sampai di Mekah ini selalu kusaksikan. Kalau pagi dan petang wirid, kalau malam liris sambil baca Quran, kalau pagi puasa, qiyamul lail, apa yang mendasari engkau? Kata anak muda itu, saya pernah mimpi. Dalam mimpi itu saya diperlihatkan istana yang bagus. Saya tanya, apa ini? Ini istana surga. Lalu aku longokkan diriku, di dalam ada bidadari di dalam. Tersenyum kepada aku dan mengatakan, engkau akan menjadi milikku dan aku akan menjadi milikmu. Dan istana ini juga akan menjadi milikmu kalau engkau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani menangis. Bercucuran air mata. Ya, sangat sensitif sekali. Seorang ulama sufi. Sehingga anak muda itu nanya, kenapa ya Syekh engkau menangis? Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, engkau saja yang ingin mendapatkan istana dan bidadari, sungguh-sungguhnya beribadah begitu. Bagaimana kalau ingin mendapatkan cintanya pencipta istana itu, pencipta bidadari itu? Maka harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aura kesolehan anak muda ternyata meresap kepada seorang yang dikenali sebagai panutan kaum muslimin, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, yang keempat, apa yang bisa kita lakukan adalah mengkontinyukan amal kebaikan Ramadan walaupun sedikit. Puasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain, i'tikaf kita lakukan di bulan yang lain, bersedekah, tilawah Quran kita lakukan di bulan yang lain untuk memudawamahkan, membiasakan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu amala min amal adikum ayyutkina madama wa inqala. Kata Nabi, Allah sangat menyukai orang yang melakukan amal kontinu terus-menerus walaupun sedikit volumenya agar membiasakan dirinya melakukan amal kebaikan. Nah, yang terakhir adalah berdoa agar istiqomah dalam kebaikan. Nabi mengajarkan kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati ini dalam kebaikan. Jangan sampai engkau cabut hidayah ini dalam kebaikan ini setelah engkau kasih. Ya Allah, jangan bolak-balik hati ini. Jadikan hati ini tetap dalam ketaatan dan kepatuhan. Doa-doa yang sedemikian rupa inilah yang dihantarkan Nabi kepada diri kita
untuk menjaga kualitas amalan Ramadan pasca Ramadan. Sehingga kita terus bisa menikmati agenda-agenda Ramadan di bulan-bulan yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mewasiatkan pada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian agar hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini tetap istiqomah, tetap semangat dan menguatkan volume kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam 10 terakhir Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu ada umat Nabi Nuh alaihissalam menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Anakku baru saja meninggal dunia. Berapa umur anakmu? 200 tahun. Anaknya remaja 200 tahun pada masa umat Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, nanti akan datang satu umat yang umurnya cuma 60 tahun. Orang itu nggak percaya, masa sih? Iya. Mungkin mereka akan membersamai nabinya, enggak juga. Mungkin 60 tahun itu digunakan untuk taat terus-menerus, enggak juga. Mungkin 60 tahun itu mereka senantiasa meningkatkan kapasitas imannya, enggak juga. Maka kata wanita itu, kalau aku diberikan umur 60 tahun, maka aku akan tinggal di pinggir pemakaman, lalu memperhatikan makam-makam itu sambil berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, keistimewaan kita, umat akhir zaman itu akan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maknanya 80 tahun. Kalau setiap tahun kita mendapatkan 80 tahun, maka usia kita, kebaikan kita dihitung sama seperti umat-umat terdahulu. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, silakan. Silakan. Jazakumullah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah Ramadan kita dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa taqabbal ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas ceramah kali ini. Intinya mengingatkan kepada para jemaah untuk melaksanakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita isi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang kiranya bisa menambah amal kebaikan akhlak yang akan kita bentuk di hari akhir. Terima kasih kepada Ustaz atas penyampaiannya.
Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.